Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kita semua. Sebelum masuk ke inti videonya, saya akan memberikan beberapa kata-kata agar teman-teman bisa mengingat saya. Gubernur butuh aspirasi, masyarakat butuh solusi. Izinkan saya memperkenalkan diri, semoga memberi esensi. Perkenalkan, nama saya Imelda Syaira Mailani Putri. Saya biasa dipanggil dengan Imelda. Saya kelas 10 Bisnis Digital 1 atau bisa disingkat dengan 10 BD1. Di sini saya akan mengidentifikasi kebutuhan pribadi siswa dan bisa dibilang kebutuhan pribadi saya selama 1 bulan. Actually, kebutuhan saya bisa kurang dan bisa lebih dalam 1 bulan. Maka dari itu, saya akan membulatkannya. Baik, untuk kebutuhan yang pertama, dimulai dari rambut, saya membutuhkan sampo. Biasanya, saya menggunakan varian Black Shine dari Sunsilk. Saya membutuhkan 1 botol. Dan untuk Makarenzo Hair Mask, saya membutuhkan 1 saset. Dan untuk sisir, saya membutuhkan 1 pieces. Untuk ikat rambut, biasanya saya membutuhkan 1 pieces. Beralih ke kebutuhan kedua, yaitu muka. Biasanya saya menggunakan sunscreen Wardah dengan kebutuhan 1 botol. Untuk yang kedua, saya menggunakan paket skincare dengan kebutuhan 1 bulan 1 paket. Yang ketiga, saya menggunakan kapas select dengan kebutuhan 1 pak. Yang keempat, saya membutuhkan lip balm Vaseline dengan kebutuhan 1 pieces. Biasanya, saya menggunakan masing-masing barang setidaknya 1 pieces atau 1 pak. Beralih dari kebutuhan muka, saya akan menjelaskan kebutuhan body. Untuk itu, biasanya saya menggunakan sabun mandi Sinsui, pasta gigi Pepsodent, dan sikat gigi Pepsodent. Masing-masing dari ketiga barang tersebut saya membutuhkan 1 pieces dalam 1 bulan. Untuk yang lainnya seperti hand body dan body scrub, biasanya saya menggunakan dari produk Scarlett. Untuk itu biasanya dalam 1 bulan saya membutuhkan 1 pieces untuk hand body dan body scrub. Untuk yang lainnya seperti parfum, biasanya saya menggunakan dari produk POS dengan kebutuhan 1 bulan menggunakan 1 pieces. Dan barang selanjutnya saya menggunakan Rexona varian Easy Visible Dry dengan kebutuhan 1 bulan 1 pieces. Untuk yang lainnya seperti jarum pentul, saya menggunakan dalam 1 bulan yaitu 1 pak. Karena saya perempuan, saya biasanya menggunakan pembalut dengan merek Charm Safe Night dengan ukuran 35 cm 1 pak, isi 12 pack. Dan untuk varian Charm Safe Night yang berukuran 29 cm, saya biasanya menggunakan dalam 1 bulan saya menggunakan 1 pak yaitu berisi 10 pieces. Untuk itu, beralih dari kebutuhan body, saya akan menjelaskan kebutuhan makanan atau cemilan saya dalam 1 bulan. Untuk cemilan, biasanya saya membeli Boyki dengan kebutuhan 1 bulan 10 pieces. Untuk yang kedua, saya biasanya membeli jajanan risol mayo yang ada di kantin. Biasanya setidaknya saya akan membeli risol mayo dalam 1 bulan sebanyak 5 pieces. Untuk kebutuhan yang lainnya seperti minum air putih, biasanya saya menggunakan atau membeli produk Cheers dalam 1 bulan setidaknya 10 pieces. Untuk teh kotak setidaknya saya membeli bisa sampai 5 pieces. Untuk jajanan seperti jajanan kaki lima, biasanya saya membeli es togok di depan sekolah. Saya membeli setidaknya 5 pieces atau 5 cup. Untuk cilok, biasanya saya membeli 1 bungkus dengan harga 5.000. Dengan kebutuhan 1 bulan, saya biasanya menghabiskan 5 bungkus dalam 1 bulan. Untuk kebutuhan lainnya seperti makanan lunch atau breakfast, biasanya saya disediakan oleh mama saya. Akan hal itu, saya biasanya hanya memakan saja.
Mungkin dari beberapa teman-teman merasa penasaran dengan barang-barang yang saya beli dan bagaimana saya membelinya, di tempat mana saya membelinya. Untuk barang-barang seperti risol mayo, snack boyki, es toko, dan cheers, biasanya saya membeli dari kantin Kejujuran ataupun Kopsis, dan sepulang sekolah biasanya saya membeli barang-barang atau snack tersebut di depan sekolah, yaitu di pedagang kaki lima. Untuk kebutuhan seperti sikat gigi, odol, sisir, ikat rambut, dan sebagainya, biasanya saya membeli di warung Ibu Darjo, yaitu warung di dekat rumah saya. Alasan saya membeli di toko terdekat rumah saya ataupun kantin, Kopsis, ataupun pedagang kaki lima. Untuk di warung terdekat, karena warungnya dekat dengan rumah saya dan orang yang menjual juga ramah kepada saya dan saya suka berbelanja di tempat beliau. Untuk Kopsis, kantin, karena Kopsis dan kantin adalah fasilitas yang disediakan oleh sekolah agar para murid bisa berbelanja atau membeli sesuatu di sana. Untuk pedagang kaki lima sendiri, saya biasanya karena setelah pulang sekolah sambil berjalan keluar untuk pulang, biasanya saya membeli beberapa barang-barang atau beberapa makanan di pedagang kaki lima. Oleh sebab itu, saya lebih sering membeli di warung Ibu Darjo, yaitu warung dekat rumah saya, dan Kopsis, kantin, dan pedagang kaki lima. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya membeli good time. Terima kasih atas perhatiannya, and see you next time.